Bayangkan sebuah kota yang berdiri megah, penuh gedung pencakar langit, jalanan sibuk, dan jutaan manusia yang lalu lalang setiap harinya. Tapi perlahan, tanpa suara, tanah di bawahnya terus menurun, sentimeter demi sentimeter, hingga akhirnya air laut mulai masuk tanpa bisa dicegah. Kota itu bernama Jakarta. Kenyataan pahitnya, Jakarta adalah salah satu kota yang tenggelam tercepat di dunia. Bukan karena kiamat, bukan karena gempa besar, tapi karena ulah manusia itu sendiri. Setiap tahunnya, Jakarta turun sekitar 10 hingga 25 cm. Beberapa bagian bahkan sudah berada di bawah permukaan laut. Ironis, kota yang berdiri gagah itu sekarang seperti pulau yang menunggu waktunya untuk hilang dari peta. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Banyak orang berpikir bahwa penyebabnya adalah naiknya permukaan laut karena pemanasan global. Itu memang benar, tapi hanya separuh dari ceritanya. Fakta utama yang sering diabaikan adalah penyedotan air tanah yang berlebihan. Di bawah Jakarta, ada kantong-kantong air tanah yang dulunya menahan struktur tanah agar tetap stabil. Tapi karena jutaan orang menggali sumur dan memompa air dari dalam tanah, perlahan tanah itu kehilangan penopangnya. Akibatnya tanah amblas, seperti balon yang perlahan kempes karena terus disedot. Jakarta bukan hanya tenggelam dari sisi geografis, tapi juga secara sosial dan ekonomi. Ketimpangan semakin besar. Wilayah-wilayah utara seperti Muara Baru, Penjaringan, dan Pluit sudah dikepung air. Tangisan warga bukan lagi karena banjir musiman, tapi karena rumah mereka benar-benar tenggelam secara permanen. Mereka tidak bisa pindah, dan mereka juga tidak bisa bertahan. Pemerintah sudah membangun tanggul, tapi tahu apa yang terjadi? Tanggul-tanggul itu terus retak, rusak, dan bahkan roboh diterjang ombak. Air laut tidak peduli pada beton setinggi apapun. Ia akan selalu mencari celah untuk masuk. Beberapa tanggul hanya bisa menahan selama 3 hingga 5 tahun. Setelah itu, warga harus menanggung akibatnya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, gedung-gedung mewah dan mal terus bermunculan. Ironis bukan? Sebagian Jakarta hidup seperti kota masa depan, sementara sebagian lain tenggelam seperti kota mati. Jakarta seperti kota yang terbagi 2 dimensi. Dimensi atas penuh cahaya, dimensi bawah dikepung air. Masalah ini bukan hal baru. Para ilmuwan sudah memperingatkan sejak puluhan tahun lalu. Tapi waktu terus berjalan, dan kita terlalu sibuk mengejar hal lain. Lalu, bagaimana nasib Jakarta 10 atau 20 tahun dari sekarang? Beberapa prediksi menyebutkan bahwa tahun 2050, hampir 30% wilayah Jakarta akan terendam air laut secara permanen. Bayangkan, jalan-jalan yang hari ini kita lewati akan berubah jadi kanal. Rumah-rumah akan jadi pulau kecil. Bahkan, Monas pun mungkin suatu hari hanya bisa dilihat dari kapal. Karena itulah, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Proyek yang disebut Ibu Kota Nusantara bukan sekadar pembangunan baru, tapi juga pertanda bahwa Jakarta sudah dianggap tidak lagi layak sebagai pusat pemerintahan. Tapi, apakah itu solusi? Memindahkan ibu kota tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi 10 juta penduduk Jakarta. Mereka tetap tinggal di sana. Mereka tetap menghadapi risiko banjir, abrasi, dan air laut yang terus naik. Solusi permanen bukan hanya soal tanggul, tapi juga menghentikan penyedotan air tanah, membangun sistem air bersih yang layak, dan merestorasi kawasan hijau yang bisa menyerap air. Sayangnya, kebijakan sering kali kalah cepat dari kerusakan, dan waktu terus berjalan. Sebagian warga memilih bertahan, sebagian lainnya sudah menyerah. Mereka tidak tahu harus lari kemana. Rumah yang dibangun puluhan tahun bisa hilang dalam semalam karena banjir, rob, dan yang paling menyedihkan adalah kita semua tahu, tapi terlalu sedikit yang peduli. Inilah potret kota yang pelan-pelan tenggelam, bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kelalaian manusia. Kita sedang menonton ibu kota tenggelam, bukan dalam film, tapi dalam kenyataan. Jadi sekarang, aku tanya padamu, masihkah kita bisa menyelamatkan Jakarta? Atau kita hanya tinggal menghitung waktu? Kalau kalian suka narasi cerita seperti di atas, jangan lupa like,
share, dan subscribe channel ini agar terus tumbuh dan inspiratif. Terima kasih.